Halo, kembali lagi di tutorial session with Marina. Jadi, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas P2P atau Procure to Pay. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tutorial, saya di sini sudah membuat studi case terlebih dahulu. Jadi, PT Millennial Tech adalah sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pengembangan software dan aplikasi mobile untuk berbagai kebutuhan bisnis. Perusahaan ini memiliki tim yang terdiri dari para ahli teknologi yang berpengalaman dan kreatif dalam menghasilkan solusi teknologi terbaik untuk pelanggannya. Selain itu, perusahaan ini juga selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan berinovasi secara terus-menerus untuk memberikan solusi teknologi yang terbaik bagi pelanggannya. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam industri teknologi, PT Millennial Tech yakin dapat membantu bisnis para pelanggan untuk berkembang dan sukses di era digital saat ini. Nah, untuk pengembangan kualitas karyawannya, PT Millennial Tech akan melakukan kerjasama dengan para ahli teknologi dari vendor. Tenaga yang diperlukan itu antara lain UI, UX designer dengan biaya 9 juta per orangnya, dan yang kedua adalah website programmer dengan biaya 9 juta per orang juga. Untuk kegiatan pengembangan ini akan dilibatkan 3 departemen, yaitu purchase yang dikoordinasikan oleh Pipin, warehouse yang dikoordinasikan oleh Wiwin, dan finance yang dikoordinasikan oleh Pipin. Nah, ini kita masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, kita masuk ke database manager Odoo terlebih dahulu dan pilih salah satu database yang sudah kita buat. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa database yang kita miliki itu sudah dalam mode developer. Nah, di sini saya sudah mengaktifkannya dan dilihat juga sudah ada kumbangnya yang artinya sudah nyala mode developernya. Kemudian kita klik user. Nah, karena saya menggunakan mode demo, jadi sudah ada adminnya, tapi di sini saya ingin mengganti nama admin dengan nama saya. Oke, kita boleh ganti password. Oke, masukkan password baru, change password. Nah, di sini kita login lagi dengan email dan password admin. Login sebagai admin. Oke, jadi udah ada akun admin Marinanya. Dan kita di sini mau bikin user baru nih. Yang berperan sebagai koordinator purchase yaitu adalah Pipin Purchase. Nah, kita masukin email address-nya. Nah, karena di sini perannya Pipin itu sebagai koordinator pada departemen purchase, jadi role-nya selain pada bagian purchase itu kita kosongkan. Untuk bagian purchase kita isi sebagai administrator. Jadi ini kita kosongin juga. Nah, setelah sudah, kita bisa ganti password lagi. Nah, kita masukkan password yang baru dan change password. Oke, kemudian kita buat user yang berikutnya yaitu Vivin Finance. Kita masukkan alamat emailnya. Nah, karena peran Vivin di sini sebagai koordinator finance, jadi semua role-nya dikosongkan kecuali pada bagian invoicing di accounting. Itu kita isi sebagai billing administrator. Yang lainnya kita kosongkan. Oke, jika sudah, kita bisa ganti password lagi. Ini masukkan password yang baru.
Nah, kita klik new lagi dan buat user satu lagi yang berperan sebagai warehouse. Oke, di sini saya menamakannya sebagai WeWin Warehouse. Kemudian kita masukkan alamat emailnya. Nah, karena perannya sebagai warehouse, jadi semua role-nya kita kosongkan, kecuali pada bagian inventory itu kita isi sebagai administrator. Oke, setelah sudah kita bisa change password lagi. Kemudian masukkan password yang baru dan klik change password. Oke. Setelah sudah, kita bisa mulai kegiatan beli-membelinya nih. Kita login sebagai VPN Purchase dan masukkan passwordnya. Dan langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah klik purchase di bagian pojok kiri atas dan kita buat new. Kita pilih vendornya terlebih dahulu. Kita pilih salah satu dan add product yang diperlukan pada skenario di awal tadi. Tadi kita akan memerlukan UI UX designer dengan satu orang, budgetnya 9 juta rupiah. Nah, yang kedua, kita membutuhkan website programmer. Ini kita klik produk terlebih dahulu. Kemudian juga jumlahnya satu orang dan budgetnya sebesar 9 juta rupiah. Nah, setelah sudah, kita bisa di bagian pojok kiri atas send by email. Klik send by email, dan kita tunggu beberapa saat. Nah, ini langsung muncul template emailnya, juga udah ada RFQ-nya berupa PDF. Nah, ini kita bisa langsung send. Itu akan dikirimkan ke vendor yang sudah kita pilih tadi. Ya, itu statusnya RFQ. Send. Kemudian kita klik di pojok kiri atas lagi confirm order. Ya, statusnya di bawah terupdate lagi ya, purchase order. Oke. Next, setelah itu kita bisa login ke WeWin Warehouse. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini kita bisa pilih di pojok kiri atas, kita pilih inventory. Jadi di sini kita mau mengkonfirmasi bahwa barang yang atau orang yang jasanya kita sewa tadi sudah datang, sudah memenuhi tugasnya. Oke, di sini kita klik sesuai dengan jumlah yang kita perlukan tadi, yaitu masing-masing satu orang. Dari sini kita lihat deadline pengirimannya, jadi harusnya sudah sampai. Kemudian kita klik validate. Nah, setelah klik validate, kita kembali ke tab VPN Purchase. Nah, kita refresh. Nah, itu di situ opsinya ada yang bertambah, create bill. Nah, jadi setelah kita mengkonfirmasi barangnya sudah sampai, kita mendapatkan bill untuk pembayaran. Ini berikut bill dan nominalnya yang perlu kita bayar. Untuk membayar, kita perlu login ke Vivint Finance. Kita login emailnya dan juga kita masukkan passwordnya. Nah, kita klik di bagian pojok kiri atas lagi, kita klik invoicing, kemudian kita klik di bagian atas itu ada vendors. Ya, itu kita klik bills. Kemudian kita klik pesanan kita yang tadi dengan vendor Abigail Peterson dengan nominal 18 juta, itu kita klik. Nah, ini dia nih bill kita yang perlu kita bayarkan. Setelah itu kita klik di bagian
pojok kiri atas tadi. Oh ya, sebelumnya kita pilih dulu tanggal pembayarannya, saya isi dengan tanggal hari ini. Nah, baru kita klik confirm. Oke, di sini terlihat tanggalnya, juga nominal yang perlu dibayarkan. Setelah itu kita register payment. Oke, di sini saya memilih pembayarannya melalui bank secara manual. Pembayaran tanggal 3 Oktober. Kita confirm. Nah, muncul tulisan bahwa ini sudah dibayar. Di bagian kanan itu ada tulisan paid berwarna hijau. Dia artinya transaksi ini sudah berhasil kita lunaskan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maka dengan ini kita telah berhasil melakukan P2P pada database di Udo. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.